warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi selanjutnya tentang disjungsi. Nah, disjungsi ini adalah dua pernyataan kalimat tunggal, misalkan P dan Q, yang dapat digabung dengan menggunakan kata hubung atau. Kalau sebelumnya di materi sebelumnya tentang konjungsi itu adalah menggabungkan dua kalimat tunggal dengan kata hubung dan. Kalau disjungsi menggunakan kata hubung atau untuk membentuk suatu pernyataan baru. Pernyataan majemuk ini disebut dengan disjungsi. Disjungsi dari pernyataan P dan Q ditulis seperti ini ya. Dan dibaca P disjungsi Q atau P atau Q. Dalam kehidupan sehari-hari, kata atau bisa berarti salah satu atau kedua-duanya. Dapat pula salah satu tetapi tidak kedua-duanya. Contoh, 5 merupakan bilangan ganjil. Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. P atau Q, 5 merupakan bilangan ganjil atau Kalimantan adalah pulau terbesar di Indonesia. Memang kedua kalimat tunggal ini tidak berhubungan. Tetapi kita tidak melihat hubungan antara kedua kalimat tunggal ini. Yang dilihat adalah kebenaran dari kedua kalimat tunggal tersebut. Tabel kebenaran disjungsi adalah sebagai berikut. Berbeda dengan konjungsi yang kebenarannya hanya hubungan P dan Q hanya benar jika P benar dan Q benar. Untuk disjungsi, P atau Q benar selama kedua kalimat tunggal benar atau salah satu dari kedua kalimat tunggal itu benar. Kecuali kalau kedua kalimat tunggalnya salah semua, maka hubungan disjungsi P atau Q salah. Jadi kalau konjungsi benarnya hanya satu, kalau disjungsi salahnya hanya satu. Ingat ya. Selanjutnya implikasi. Dua pernyataan P dan Q dapat dibuat menjadi satu pernyataan baru atau kalimat majemuk menjadi jika P maka Q. Untuk implikasi, menghubungkan kedua kalimat tunggal ini dengan kata jika P maka Q. Implikasi jika P maka Q dapat juga dibaca sebagai berikut. Q hanya jika P syarat cukup bagi Q syarat perlu bagi Q. Selanjutnya, contoh kalimat tunggal P, 2 adalah faktor dari 6. Q, 6 adalah bilangan genap. Jika P maka Q, jika 2 adalah faktor dari 6, maka 6 adalah bilangan genap. P, sekarang hari mendung, sekarang akan turun hujan. Jika sekarang hari mendung, maka sekarang akan turun hujan. Contoh selanjutnya, 3 ditambah 5 sama dengan 10. 3 adalah bilangan prima. Jika 3 ditambah 5 sama dengan 10, maka 3 adalah bilangan prima. Dalam pernyataan majemuk tidak harus adanya hubungan antara pernyataan-pernyataan tunggalnya. Nilai kebenaran pernyataan majemuk tidak ditentukan oleh adanya hubungan, melainkan berdasarkan pada definisi atau tabel kebenaran. Selanjutnya tentang tautologi, kontradiksi, dan ekuivalensi. Perhatikan tabel kebenaran berikut. Dengan bermodalkan pengetahuan kita sebelumnya tentang konjungsi dan disjungsi, ingat ya, pada materi sebelumnya tentang konjungsi dan disjungsi. Nah, apabila ada pernyataan P benar, maka negasi P adalah
salah. Kemudian kalau kita buat kalimat majemuk P dan negasi P, apabila P benar, negasi P salah. Maka P dan negasi P adalah salah. Karena kita ingat untuk untuk konjungsi, itu kedua pernyataan tunggalnya harus benar. Sedangkan di sini pernyataan P benar, pernyataan negasi P salah. Maka konjungsi P dan negasi P bernilai salah. Sedangkan disjungsi P atau negasi P bernilai benar. Selanjutnya, bila pernyataan P salah, maka negasi P benar. Sehingga untuk P dan negasi P bernilai salah, P atau negasi P bernilai benar. Nah, P dan negasi P ini disebut kontradiksi. Ya, yang selalu salah dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga bisa merasakan ya. Sesuatu yang dirasakan kontradiksi itu selalu serba salah. Sedangkan tautologi ini kedua-duanya benar. Dapat dilihat dari tabel kebenaran di atas bahwa P atau negasi P selalu bernilai benar. Apapun nilai kebenaran yang diberikan terhadap komponen pernyataan tersebut. Pernyataan jenis ini dinamakan tautologi dan dinyatakan dengan simbol I kecil. Sehingga P atau negasi P itu sama dengan I kecil. Nah, kita lihat dari tabel kebenaran di atas, P dan negasi P selalu bernilai salah. Apapun nilai kebenaran yang diberikan terhadap komponen pernyataan tersebut, pernyataan jenis ini dinamakan kontradiksi dan dinyatakan dengan O kecil. Sehingga P dan negasi P itu sama dengan O kecil. Itulah yang dinamakan dengan kontradiksi dan tautologi. Selanjutnya untuk ekuivalensi. Dua pernyataan dikatakan ekuivalen jika keduanya memiliki nilai kebenaran yang identik. Suatu ekuivalensi dapat dinyatakan dengan simbol seperti ini. Seperti tanda sama dengan tapi garisnya 3. Nah, bisa kita lihat dengan jelas seperti pada contoh tabel berikut ini ya. Nilai kebenaran dari negasi P atau Q dan negasi P dan negasi Q. Kita lihat apabila pernyataan P dan Q kedua-duanya benar, negasi P salah, negasi Q salah, P atau Q benar. Negasi P atau Q berarti salah. Negasi P dan negasi Q, kita lihat negasi P salah, negasi Q salah. Maka negasi P dan negasi Q salah. Apabila pernyataan P benar, Q salah, negasi P salah, negasi Q benar. P atau Q benar, negasi P atau Q salah, negasi P dan negasi Q. Negasi P dan negasi Q salah. Begitu seterusnya. Kalau kita lengkapi tabel ini, maka akan kita lihat negasi P atau Q itu identik atau sama dengan negasi P dan negasi Q. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pernyataan negasi P atau Q dan negasi P dan negasi Q memiliki nilai kebenaran yang sama untuk semua kemungkinan nilai kebenaran dari komponen pernyataan P dan Q. Oleh karena itu, negasi P atau Q itu ekuivalen dengan negasi P dan negasi Q. Diketahui pernyataan P, Q, dan R. Hukum aljabar berikut menunjukkan ekuivalensi suatu pernyataan. Nah, ternyata ekuivalensi ini berlaku pada hukum komutatif, hukum asosiatif,